313010101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan dini. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun dalam realitas masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan praktik perkawinan dini atau perkawinan anak yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Pernikahan dini menjadi isu penting karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti agama, hukum, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami penyebab, dampak, dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga. Fenomena pernikahan usia anak masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, terdapat 452 dispensasi nikah yang masuk selama tahun 2025. Tanpa banyak diketahui, banyak sekali resiko dari pernikahan di usia anak yang realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Menikah muda kelihatannya memang indah, tapi apakah semua benar seperti itu? Ekspektasinya punya keluarga kecil yang bahagia, memiliki buah hati yang sehat setiap hari. Tetap bisa sekolah, belajar bersama teman, dan bisa meraih gelar pendidikan yang tinggi. Hidup penuh cinta, selalu bahagia bersama pasangan, dan memiliki buah hati yang sehat. Hidup pun jadi mandiri dan bisa membeli apapun yang diinginkan. Dan pernikahan akan selalu bahagia selamanya sampai tua. Realitanya, tubuh atau organ reproduksi yang belum siap bisa menghadapi resiko preeklamsia atau komplikasi kehamilan serius yang membahayakan ibu dan bayi. Selain itu juga menyebabkan resiko stunting pada bayi atau balita. Banyak juga yang harus berhenti sekolah, waktu habis untuk mengurus anak dan rumah tangga, dan mimpi pun perlahan menghilang. Tekanan hidup pun datang tanpa henti. Belum siapnya emosi dapat mengakibatkan stres, kelelahan, bahkan bisa mengalami depresi. Belum siapnya finansial juga membuat kebutuhan terasa berat. Penghasilan belum stabil, sementara tanggung jawab terus bertambah. Dan konflik pun akan sering terjadi karena belum siap secara emosi dan finansial. Dan tidak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Dalam video ini, pernikahan dini akan dibahas dari perspektif normatif dan empiris living fikih, sehingga dapat dilihat baik dari ketentuan hukum maupun praktik yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, perkawinan dipandang sebagai akad yang mengandung hak dan kewajiban yang besar. Oleh karena itu, calon suami dan istri harus memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Dalam perspektif hukum Islam, para ulama menekankan pentingnya kemaslahatan dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah apabila telah berusia 19 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah dampak negatif yang timbul akibat perkawinan usia dini. Dengan demikian, secara normatif, perkawinan anak dipandang sebagai sesuatu yang perlu dicegah karena berpotensi menghambat terwujudnya tujuan perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Sementara itu, dalam perspektif empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis,
tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fenomena perkawinan anak masih sering terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi budaya, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta pemahaman keagamaan yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Di berbagai daerah, masyarakat masih memandang bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, banyak orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agar perkawinan anak tetap dapat dilaksanakan meskipun belum memenuhi batas usia yang ditentukan undang-undang. Realitas ini menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum negara, ajaran agama, dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat. Disinilah konsep living fikih menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak sering menimbulkan dampak negatif seperti putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi keluarga, tingginya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, perkawinan anak tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam dan hukum nasional yang menghendaki kematangan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Sementara itu, secara empiris, praktik perkawinan anak masih berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kedewasaan dalam perkawinan sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera dapat terwujud. Sekian penyampaian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.